warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anita Kartika Putri dengan NPM 2211021015 dari jurusan S1 Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PKKMB Universitas Lampung yang berlangsung selama 4 hari yang dibagi menjadi 2, yaitu 2 hari tingkat universitas dan 2 hari tingkat fakultas. Di hari pertama saya mendapatkan jadwal yaitu PKKMB online via Zoom meeting di rumah. PKKMB Universitas Lampung pada hari pertama dimulai pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang diisi dengan 3 pemateri. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan rapat senat terbuka, kemudian laporan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yaitu Profesor Dr. Yulianto SEMSI. Berdasarkan informasi yang saya dapat dari laporan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, terdapat 9.277 mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB Universitas Lampung pada tahun 2022. Pada hari pertama, saya mengikuti PKKMB Universitas Lampung tahun 2022 dengan online atau via Zoom meeting. Pada hari pertama ada 3 pemateri. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan dan dilanjutkan dengan rapat senat terbuka, kemudian laporan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Rektor Universitas Lampung sekaligus peresmian secara simbolik penerimaan mahasiswa baru tahun 2022. Kemudian untuk materi yang pertama yang disampaikan oleh Kapolda Lampung bertemakan tentang peran Kepolisian Republik Indonesia di masa digital, di mana beliau juga menyampaikan tentang UUD ITE, kemudian kasus-kasus terkait kesusilaan, di mana pada kasus ini banyak pelapornya adalah kaum hawa atau perempuan. Lalu beliau juga menyampaikan tentang macam-macam kejahatan yang ada di media sosial. Salah satunya adalah judi online, bullying, dan juga bullying. Kemudian untuk materi yang kedua disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, yaitu Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes, SP KKLP, dengan tema kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Beliau juga menyampaikan ada 4 tipe mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa yang hanya belajar dan tidak mengikuti organisasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa yang mengikuti organisasi kemudian tidak memperhatikan akademiknya. Lalu yang ketiga ada mahasiswa yang aktif di organisasi juga memperhatikan belajarnya atau akademiknya. Sedangkan yang terakhir yaitu tipe mahasiswa yang hanya main-main. Kemudian untuk materi yang terakhir pada PKKMB tingkat universitas di hari kedua yaitu perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK yaitu. Kemudian untuk materi yang terakhir di PKKMB tingkat universitas hari kedua yaitu tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi, yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK. Untuk yang selanjutnya yaitu pengenalan UKM tingkat universitas yang ada di Universitas Lampung. Beliau juga menyampaikan ada 8 kegiatan pelajaran di luar kampus, yaitu magang, mengajar, proyek kemanusiaan, proyek independen, wirausaha, penelitian atau riset,
pertukaran pelajar, serta proyek di desa. Selanjutnya di hari ketiga PKKMB, yaitu PKKMB tingkat fakultas, dihadiri oleh seluruh mahasiswa ke fakultasnya masing-masing. Untuk PKKMB tingkat fakultas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, pada hari pertama dilakukan pengenalan pimpinan yang ada di fakultas. Kemudian di sesi kedua dilanjutkan dengan pengenalan jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang fasilitas dan administrasi umum yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang disampaikan oleh Dr. Agrianti Komalesari SEMSI, di mana beliau menyampaikan tentang fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah memadai untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di kampus, seperti perpustakaan dan berbagai lab dan English area. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi gedung yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian untuk materi yang terakhir yaitu tentang hak dan kewajiban mahasiswa serta kegiatan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Bapak Muslimin SEMSI. Beliau menyampaikan tentang hak-hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa salah satunya adalah bebas diskusi apapun dengan landasan kajian akademik, sedangkan kewajiban mahasiswa diantaranya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut. Kemudian mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Universitas Lampung dan mengikuti dan memelihara sarana dan prasarana serta menjaga kebersihan di lingkungan fakultas maupun universitas. Setelah penyampaian materi dari wakil dekan, dilanjutkan dengan pengenalan jurusan oleh pengurus yang ada di jurusan masing-masing di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di hari terakhir PKKMB tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis mengenalkan beberapa himpunan mahasiswa dan UKM yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di hari terakhir juga terdapat materi tentang investasi dan saham yang mana itu sangat menambah wawasan. Di Fakultas Ekonomi, di tiap masing-masing jurusan terdapat himpunan mahasiswa seperti HIMEPA untuk jurusan Ekonomi Pembangunan, HMJ Manajemen untuk jurusan Manajemen, serta HIMAKTA untuk Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.